Mudik memang identik dengan tradisi besar pulang kampung yang biasa terjadi menjelang Lebaran. Mudik pun punya makna yang sangat penting sebagai sarana pelepas rindu sekaligus berkumpul dengan sanak dan keluarga. Tapi mudik juga punya arti lain bagi para penikmat kuliner tradisional. Apalagi kalau bukan berburu makanan khas kampung masing-masing. Pemudik yang ke Jawa Timur atau Surabaya tentu tak asing dengan menu yang satu ini, lontong balap. Irisan lontong, segepok toge, potongan tahu, dan remahan lento siap memanjakan lidah para pemudik. Sementara itu, mereka yang pulang ke kawasan Pantura tentu akan bisa meluapkan hasrat menikmati sate kambing muda ala Kota Tegal. Potongan daging yang lembut disertai bumbu kecap yang semakin mengeluarkan rasa sate tentu sudah menjadi incaran para pemburu kuliner. Tak ketinggalan, Jogja juga selalu punya cerita. Jika gudeg mungkin sudah banyak ditemui di ibu kota, sate kelatak bisa jadi obat rindu kuliner tradisional. Sensasi menyantap sate dengan potongan daging besar serta rasa yang maknyus bisa dilepaskan sepuas-puasnya. Tapi untuk menikmatinya, Anda harus siap-siap antri ya. Buat para pemudik ke Tatar Sunda, sajian nasi liwet yang dihidangkan pada acara keluarga tentu sebuah hal yang mustahil untuk ditolak. Rangkaian lauk khas kampung yang mendunia, mendampingi nasi panas yang harum adalah sebuah nikmat yang tak bisa diucapkan oleh kata. Untuk Anda yang pulang ke Sumatera, hidangan khas berupa kuah santan dengan rempah yang kuat tentu bisa dipadukan dengan sop ikan bening ala Sumatera Selatan. Daging ikan patin yang lembut menyatu dalam kuah khas pindang yang seolah menunggu untuk kita seruput dalam setiap suapannya. Wah, makin tak sabar untuk mudik bukan? Dari tahun ke tahun, jumlah pemudik terus saja bertambah. Apalagi 2-3 hari menjelang Lebaran. Bayangkan saja, dalam waktu yang bersamaan, puluhan juta orang melakukan perjalanan mudik. Lalu lintas menjadi padat dan rawan terjadinya kecelakaan. Pengoperasian tol Trans Jawa yang dibuka hingga Brebes Timur tahun 2016 lalu justru berbuah tragedi. Di mana kemacetan terjadi hingga 34 km. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok karena kehabisan bensin. Pemudik yang kelelahan lalu menjadi korban dan meninggal dunia. Mudik memang dianggap sebagai salah satu migrasi manusia terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Di Cina, hampir 2,5 miliar perjalanan tercatat menjelang perayaan Imlek. India punya tradisi Diwali yang membuat angkutan umum disesaki oleh mereka yang ingin pulang kampung. Meski istilah mudik baru populer di tahun 70-an, namun kebiasaan pulang kampung sejatinya sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Mungkin kalau kita melihat di dokumen-dokumen tua itu begitu kerajaan Singosari melakukan Pamalayu, ya, orang-orang Belanda menyebutnya ekspedisi Pamalayu, itu tahun 1275 orang Jawa hijrah ke Melayu ya, untuk menguasai atau untuk kerjasama dengan wilayah itu. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya ketika Kertanegaranya sudah meninggal, waktu itu rajanya Kertanegara, mereka pulang. Begitu pulang negaranya sudah ganti, sudah berubah jadi Majapahit. Jadi ada di daerah Melayu itu. Saya kira itu dokumen yang tercatat ya, tentang adanya peristiwa mudik. Penyebutan kata mudik bahkan tercantum dalam naskah kuno berbahasa Melayu yang berjudul Hikayat Raja Pasai. Naskah yang diperkirakan ditulis tahun 1500-an itu mencantumkan kata udik yang diartikan banyak ahli sejarah sebagai hulu sungai. Dalam perkembangannya, kata mudik atau menuju udik mengalami perubahan makna dari pergi ke hulu sungai menjadi pergi atau pulang ke kampung. Kebiasaan pulang pada masa Kerajaan Majapahit juga dilakukan oleh para bangsawan yang ditugaskan di daerah bawahan kerajaan.
Mereka rutin kembali pulang untuk menghadap raja dan melepas rindu pada kampung halamannya. Sementara di masa Mataram Islam, mudik juga dilakukan para pejabat daerah. Hanya saja waktunya lebih spesifik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semuanya itu mereka melaporkan kerjanya. Dari tugas tempat kerja, dia kembali ke kerajaan mungkin setahun sekali. Itu adalah tradisi mudik mereka. Melapor pada kerajaan dan sekaligus kemudian dia pulang ke kampung asalnya dia. Karena bangsawan itu dari wilayah kota. Sekarang kebalik, mudik itu adalah orang kampung yang tinggal di kota lalu pengen kembali ke kampung, gitu. Jadi ada beda dari segi pelakunya. Jadi kalau dahulu pelakunya itu orang kota, kemudian sekarang orang kampung. Pasca kemerdekaan, ribuan pendatang dari berbagai daerah berdatangan ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang layak. Ibu kota yang dianggap sebagai pusat ekonomi punya daya tarik yang lebih bagi para pekerja dari luar kota tersebut. Setelah beberapa tahun tinggal dan punya tabungan yang cukup, mereka lalu beramai-ramai pulang mudik untuk melepas kerinduan di kampung halaman. Dan saya kira Jakarta menjadi pusat yang orang-orang kemudian melakukan pergi ke udik itu karena Jakarta punya daya tarik dan daerah udik mereka punya daya dukung untuk kemudian dia mendorong orang pergi ke Jakarta. Entah alasan pendidikan, entah alasan ekonomi, entah alasan apapun, perbaikan nasib. Mungkin karena masih ada kerabat yang lebih tua, atau ada orang tua, atau masih ada paman. Jadi masih ada orang-orang yang dituakan di kampung halamannya. Meskipun sekarang sudah bisa digantikan dengan telepon misalnya, tetap orang pengen ketemu untuk melakukan tradisi lebaran, entah sungkeman, entah sekedar silaturahmi saja, mereka lakukan itu. Yang tinggal di Jakarta yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dahulu itu kalau sudah mudik belum? Sudah itu mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi pada hari ini dengan adanya transportasi pesawat, dengan jalan tol, dengan segala macam, rasanya orang itu kalau setahun sekali saja nggak mudik itu kebangetan banget gitu, dianggap oleh kerabat-kerabat mereka. Pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap fenomena mudik sekitar tahun 60-an. Jalur-jalur kereta api dari masa kolonial kembali dihidupkan untuk mempermudah dan melayani para pemudik pulang kampung. Karena harganya yang terbilang murah, mudik dengan kereta api kemudian menjadi favorit selain dengan menggunakan bus antar kota. Tahun 70-an, mudik menjadi istilah yang umum bagi perantau yang berasal dari Jawa. Mudik diartikan sebagai mulih disik, yang bermakna pulang dulu sebentar. Dalam bahasa Betawi, mudik diartikan sebagai kembali ke udik atau kampung. Pilihan transportasi pun semakin beragam dengan adanya kapal laut dan pesawat udara di tahun 80-an. Misalnya orang-orang yang tinggal di Jakarta yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dahulu itu kalau sudah mudik belum? Sudah itu mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi pada hari ini dengan adanya transportasi pesawat, dengan jalan tol, dengan segala macam, rasanya orang itu kalau setahun sekali saja nggak mudik itu kebangetan banget gitu, dianggap oleh kerabat-kerabat mereka. Tahun 2022 silam, Indonesia mencatat ada 80 juta lebih perjalanan mudik tersebar di berbagai kota. Beratnya tantangan yang dihadapi para pemudik tak pernah menyurutkan niat mereka untuk berbagi kebahagiaan di kampung halaman. Sudah selayaknya pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan segala infrastrukturnya agar mudik tahun ini berjalan dengan lancar. Bagi para pemudik, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.